Selamat datang bersama saya Smart Connection Kit. Untuk sekarang saya akan mereview ulang V380 indoor CCTV kamera. Ini untuk cara pemasangan dan pemakaian dan untuk setting security-nya. Di dalam ini ada unitnya. Ini unitnya. Oke. Ini yang robotik. Dan kita lihat isinya ada apa aja. Di sini ada manual book. Oke, kita pinggirkan manual booknya. Dan apa yang diisi di dalam? Ini ada bracket. Bracket ini untuk di dinding, untuk nyantel di dinding. Oke. Ini ada kabel power. Jadi Anda kabel power sudah diatur, tidak boleh panjang, tidak boleh di extender, maksudnya disambung, akan mempengaruhi kualitas kameranya, akan mengganggu juga, powernya akan kurang. Nah, ini untuk bracketnya, ini untuk tusukan reset. Oke. Ini adapter. Adapternya di sini memakai adapter standar. Biasanya dia cuman 1,5 volt atau dia 1 ampere biasanya. Oke, kita pinggirkan. Sekarang kita akan cara pengoneksiannya. Pertama, Anda harus download dahulu namanya aplikasi V38, mau di Android atau di iOS, Apple maksudnya. Oke, Play Store. V38, ketik saja V380. Nah, ini right-nya paling atas, diinstal. Nah, setelah diinstal, kita pasang powernya. Ini buat kabel LAN, ini buat micro SD. Micro SD ini Anda kalau harus memakai yang kelas 10 ya. Kalau pakai 8 GB biasanya bisa, tapi low kecil. Saya pasang memori. Anda colok power dan lampunya akan nyala. Kita tunggu dia startup, dia akan putar. Oke, ini aplikasi sudah terinstall. Kita buka. Di sini ada phone number, password. Ini buat registernya aja. Tapi ini tidak terlalu penting. Kita pilih yang paling bawah. Login lokal. Nah, ini allow saja. Kita pilih automatic. Oke. Tampilan awal seperti ini. Suaranya keluar access point. Nah, itu cara awalnya. Kita tahan dulu, reset lagi. Di bawahnya ada reset, jadi tahan saja. Ini seperti tadi, tampilannya awalnya begini. Nah. Bila dia keluar access point, Anda cek di WiFi di handphone Anda, jangan masuk aplikasi. Nah, nanti di sini ada tulisan MV. Saya akan memperdekat. Di sini ada MV334. Ini serial number. Ini belakang 19. Kita lihat di bawah ini. Ini 19 belakangnya. Oke, 19. Jadi ini penyambungannya P2P. Maksudnya P2P antar handphone dan alat, jadi belum terhubung sama WiFi di rumah.
Kita konekkan dulu. Hubungkan. Ya, sudah terhubung. Buka aplikasinya V380. Kalau Anda menggunakan cara ini, Anda tinggal buka aplikasi, Anda tinggal search device. Dan akan keluar. Ini dia serial numbernya. 19 belakangnya. Tidak perlu disebut dari awal karena terlalu panjang. Oke. Dia minta password. Sekarang dia minta password, Anda tinggal isi saja. Original password itu dikosongkan saja, ya. Oke, tidak seperti dahulunya. Dahulu kita tidak perlu isi password, kalau sekarang perlu. Misalnya, saya pasang password. Oke, pasang password. Ini kelebihan, saya coba ulangi. Oke, sudah. Back, kita confirm. Sudah masuk. Ya. Ini baru cara P2P. Dari handphone sama CCTV-nya. Jadi ini belum bisa Anda pantau dari luar, maksudnya dengan jaringan paket data. Ini masih menggunakan P2P, Wi-Fi gadget dan alat CCTV. Jadi Anda kalau mau memantau dari luar kota atau luar negeri, Anda harus masuk setting. Ya, masuk setting. Ini masih di dalam menu. Saya akan zoom. Di sini ada device setting di bawah. Oke. Dan akan menunjukkan serial number di atas. Serial number produk ini. Sekarang pilih namanya network setting. Ini untuk setting agar alat ini masuk WiFi di lokasi Anda. Pilih station mode. Pilih WiFi yang akan dihubungkan. Pilih dan masukkan WiFi yang akan dihubungkan. Ya, WiFi di rumah Anda. Setelah itu save. Dan akan keluar suara dari alat. WiFi connected. Ini kita cancel, no maksudnya. Dan kita tunggu berapa saat. Di sini belum keluar online. Ini statusnya masih belum koneksi. Jadi di sini akan confirm. Jadi kita tunggu. Tunggu sampai dia di sini ada internet online. Nih, sini masih ada tulisan offline. Tunggu sampai dia online baru kita buka. Karena sudah buat password, jadi biasanya tinggal masuk. Untuk awalnya biasanya mereka tidak perlu buat password, tapi sekarang menunya yang terbaru sekarang, maksud saya software instalasi yang terbaru sekarang harus buat password dari awal. Tunggu sebentar. Coba ini refreshnya, refresh ditarik aja. Tadi 19. Di sini sudah ada tertulis online. Pilih dan sudah berhasil. Jadi Anda bisa memantau produk ini dari luar kota maupun luar negeri karena patokan IP. Oke. Ini sudah selesai. Sudah bisa mantau. Oke, masih ingat serial numbernya. Kita lihat untuk isi memorinya. Misalnya Anda pasang memori, di sini ada space-nya berapa. Anda harus posisi auto record. Bila Anda mau hidupkan alarmnya, Anda tinggal hidupin. Jadi ini sangat berisik kalau ada yang lewat. Saya hidupin alarmnya. Saya gerakin alatnya. Dia kan berisik.
Oke. Oh sorry, itu alarm ini buat akses. Nah, di sini ada juga menu buat alarm juga. Setting. Alarm soundnya Anda perlu hidupin. Nah jadi berisik. Jadi tetap di setting. Nah, Anda mau hilangin alarmnya, ini masih hidup. Alarm settingnya Anda perlu matiin alarm sound. Di sini buat kalau ada yang bergerak dia akan hidup. Nah, saya akan matikan, save. Oke, yang di record ini setting alarm video itu dia akan kirim notifikasi, jadi nggak bunyi. Kalau Anda mau mengusir maling yang masuk, ya Anda harus aktifin alarm settingnya. Alarm settingnya dihidupin, di save. Oke. Nah ini saya matikan, save lagi biar nggak berisik. Nah, alarm setting di sini ini ada alarm area. Jadi tampilan di mana Anda mau kasih area yang perlu di titik-titik yang perlu diaktifkan, Anda diklik saja. Nah, bisa di clear. Jadi tidak ada data. Jadi Anda mau datain, Anda klik. Jadi area mana saja yang akan dilewati dan akan bunyi. Oke. Ini kita lewatkan. Oke. Biasa mereka menanyakan jam, kenapa tidak sama ya di sini. Time zone-nya dirubah saja. Dirubah wilayah Indonesia +7 biasanya, Bangkok, Honai. Oke, save. Nah, ini akan synchronize. Untuk melihat playback yang ada di hasil CCTV, Anda playback, di sini ada playback. Pilih serial numbernya yang mana dan search. Di sini bisa download videonya. Kalau di sini Anda lihat playback. Ya, Anda bisa cepatkan di sini. Nah, ini jam tanggalnya ada. Oke. Nah, tinggal Anda mau cepat tekan. Oke. Ya. Alat ini kalau mati lampu dia akan balik lagi ke posisi awal dia. Jadi Anda kalau sudah set ke posisi mana, kalau mati lampu dia akan kembali ke awal dia. Maksudnya ke defaultnya, bukan di set Anda. Nah, ini ada tanggal, tahun, dan Anda bisa lihat waktunya yang mau dilihat. Playbacknya, usahakan memori original. Kalau memori nggak original, dia tidak akan bisa save. Oke, di sini Anda bisa misalnya Anda pasang di dinding, Anda mau rotate-nya kebalik lagi, tinggal Anda rotate, nah dia akan kebalik. Oke, saya balikin posisinya. Ini untuk set position. Misalnya saya akan posisi hadap ke sini, saya set. Oke. Dan saya akan set posisi di sebelah yang lain. Set. Nah, misal Anda malas menggerakkan kursornya, Anda bisa press set position ini. Set position, sorry. Oke, pilih, dia akan balik jalan sendiri. Jadi Anda tidak perlu capek-capek untuk set manual. Oke, mau atas bawah. Oke, ini Anda kualitas bisa di HD, jadi kualitasnya bisa dicerahkan. Ini SD standar, ini HD, jadi lebih terang. Oke, ini bisa juga untuk memanggil orang, ada speaker, halo halo tes 1. Untuk di handphone dan di alat juga bisa. Tes, dia keluarin suara di CCTV-nya. Dan di sini juga kita bisa mendengarkan pembicaraan orang lewat CCTV. Oke. Saya keluar. Oke. Untuk Anda yang mau menambahkan CCTV, Anda tinggal pilih plus. Bisa
New device juga bisa Anda masukin. Kalau alatnya sama, bisa Anda mulai dari awal seperti awal untuk di connect WiFi dulu, baru pilih add, baru line ses, baru Anda perkenalkan lagi seperti awal yang saya praktekkan untuk koneksi CCTV ini. Ingat, kabel powernya jangan sampai di extender, akan mengganggu kinerja V38 indoor ini. Oke, sampai di sini untuk review saya V38 dengan saya Smart Connection. Jangan lupa di like, di share, di subscribe agar video ini tetap berjalan dan berguna buat Anda. Terima kasih.